Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Fikih Muamalah beliau Bapak Muhammad Ali Tamrin dan teman-temanku yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan sebuah materi tentang mudharabah. Kelompok kami beranggotakan yang pertama Hana Putri Listiani, kedua Ardi Wahyu Ningrum, dan yang ketiga saya sendiri Muhammad Rian Zakaria. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian mudharabah. Secara etimologi, mudharabah adalah bentuk masdar dari fa'il madhi doraba yang berarti berdagang atau memperdagangkan. Mudharabah disebut juga dengan muamalah karena umat Islam di Irak menyebutkan mudharabah dengan istilah muamalah. Mudharabah disebut juga dengan qirad. Ulama Hijaz menyebutkan dengan qirad, yaitu berasal dari kata qirad yang berarti al-qat'u atau pemotongan. Hal itu karena pemilik harta memotong dari sebagian hartanya sebagai modal dan menyerahkan hak pengurusannya kepada orang yang mengelolanya, dan pengelola memotong untuk pemilik bagian dari keuntungan sebagian hasil dari usaha dan kerjanya. Selanjutnya yakni landasan hukum mudharabah. Yang pertama, Al-Quran. Secara jelas Al-Quran tidak pernah membicarakan tentang mudharabah, meskipun mudharabah menggunakan kata doroba dari akar kata ini menjadi mudharabah. Dalam Al-Quran terdapat banyak 58 kali penyebutan. Yang kedua, yakni Al-Hadis. Hadis Rasulullah SAW yang pada dasarnya menganjurkan untuk berusaha, bahkan lebih mengisyaratkan dengan melalui usaha kemitraan dengan pihak lain untuk sama-sama mendapatkan keuntungan. Yang ketiga, ada fatwa sahabat. Yang keempat, ijma'. Di antaranya adanya riwayat yang menyatakan bahwa jamaah dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk mudharabah. Perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat lainnya. Yang terakhir yakni qiyas. Mudharabah dikiaskan kepada al-musyaqqah. Di antara manusia ada yang miskin dana tetapi mau bekerja sedangkan mereka tidak memiliki modal. Dengan demikian, adanya mudharabah ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan dua golongan di atas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis mudharabah. Mudharabah ada dua jenis, yaitu mudharabah muqayyadah dan mudharabah mutlaqah. Perbedaan dua jenis mudharabah adalah pada akad kesepakatannya dan pelaku yang memulai kerjasama. Yang pertama yaitu mudharabah muqayyadah, yaitu suatu usaha yang ditentukan oleh pemilik modal, dalam hal ini adalah bank, sedangkan pihak yang menerima pembiayaan berlaku sebagai pengelola yang hanya berhak menjalankan usaha. Yang kedua yaitu mudharabah mutlaqah, yaitu suatu usaha yang diajukan oleh mudharib kepada sahibul mal, kemudian disetujui dalam akad ini. Dalam akad ini, bank tidak menentukan jenis usaha apapun dan hanya memodali usaha. Bank akan menerima nisbah atau takaran bagi hasil dari usaha yang berjalan. Selanjutnya berakhirnya akad mudharabah. Yang pertama yaitu masing-masing pihak menyatakan akad batal atau mudharib dilarang untuk bertindak hukum terhadap modal yang diberikan atau sahibul mal menarik modalnya. Yang kedua yaitu salah seorang yang berakad meninggal dunia. Jika sahibul mal yang wafat, maka jumhur ulama akad mudharabah itu batal, karena akad mudharabah sama dengan akad wakaf yang gugur disebabkan wafatnya orang yang mewakilkan. Selain itu, jumhur ulama juga berpendapat bahwa akad mudharabah tidak bisa diwariskan. Akan tetapi, ulama Malikiyah berpendapat bahwa jika salah seorang yang berakad meninggal dunia, akadnya tidak batal, tetapi dilanjutkan oleh ahli warisnya, karena menurut mereka akad mudharabah boleh diwariskan. Yang ketiga yaitu salah seorang yang berakad kehilangan kecakapan bertindak hukum, misalnya gila. Yang keempat yaitu modal habis di tangan sahibul mal sebelum dikelola oleh mudharib.
ilmu. Menurut Imam Abu Hanifah, jika sohibul mal murtad, maka akad mudharabahnya batal. Selanjutnya, implementasi mudharabah pada lembaga keuangan syariah. Kontrak mudharabah digunakan dalam perbankan syariah untuk tujuan dagang jangka pendek dan untuk suatu fungsi khusus. Kontrak tersebut seperti jual beli barang yang menunjukkan sifat dagang dari kontrak ini. Mudharib setelah menerima dukungan pendanaan dari bank membeli sejumlah suat atau senilai tertentu dari barang yang sangat spesifik dari seorang penjual dan menjualnya kepada pihak ketiga dengan suatu laba. Sebelum disetujuinya pendanaan, mudharib memberikan kepada bank segala perincian mendetail yang terkait dengan barang, sumber di mana barang dapat dibeli, serta semua biaya yang terkait dengan pembelian barang tersebut. Kepada bank, mudharib menyajikan pertanyaan-pertanyaan finansial yang disyaratkan menyangkut harga jual yang diharapkan, arus kas, batas laba yang akan dikaji oleh bank sebelum diambil keputusan apapun tentang pendanaan. Biasanya bank akan memberikan dana yang diperlukan jika telah cukup puas dengan batas laba yang diharapkan atas dana yang diberikan. Jika ada yang ditanyakan, silahkan menulis pertanyaan di kolom komentar. Sekian pemaparan materi dari kelompok